Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang templating. Ini modulnya sudah saya siapkan. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Django. Ini hasilnya install. Ini sudah saya jalankan di virtual environment-nya. Jadi pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang instalasi, kemudian tentang virtual environment. Baik, langsung saja kita akan mulai prakteknya. Di sini kita beracuan sama modul ya. Jadi untuk templating Django itu akan menggunakan HTML sebagai wadahnya. Jadi nanti untuk display kode untuk tampilannya akan menggunakan HTML, tapi mesinnya akan menggunakan Django atau Python. Baik, langsung saja. Di sini secara default format untuk meletakkan HTML-nya itu ada di apps, templates, kemudian nama file yang berekstensi HTML seperti ini. Kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kita sudah membuat apps yang namanya data, kemudian nama projectnya adalah jualan. Ini apps-nya. Jadi otomatis kita akan membuat templates di dalam folder data atau folder apps sini ya. Kemudian langkah awal kita akan coba membuat file. Yang pertama filenya adalah dashboard, kemudian products, kemudian customer, main, dan navbar seperti ini ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu, di sini klik kanan. Oke, ini sudah ada ya. Oke, ini sudah ada template-nya. Oke, kita ulangi dulu. Kita hapus dulu contohnya. Baik, di sini kita coba membuat new folder, kemudian kita berikan nama templates. Kemudian ini ada 5 file. Yang pertama dashboard.html. Kemudian di sini kita buat juga produk.html. Kemudian selanjutnya buatkan lagi customer.html. Kemudian dibuatkan lagi di sini namanya adalah navbar.html. Kemudian yang terakhir kita buatkan main.html sesuai dengan modul yang sudah ada HTML. Oke, kegunaannya ini navbar untuk link, menampung link, main ini untuk template yang secara constantly tidak akan berubah. Yang akan berubah nanti di halaman dashboard, produk, dan customer seperti ini ya. Baik, selanjutnya di bagian view kita ganti dulu ini menggunakan home. Jadi kita ganti dengan tulisan home. Kemudian sesuai dengan modulnya ini ya, kita ganti juga dengan tulisan produk. Kemudian ini kita ganti dengan tulisan customer. Jangan lupa ketika kita mengganti bagian ini, di bagian URL-nya kita juga ganti di apps-nya ya. Yang pertama ini biar lebih dekat saya tarik aja. Ini home-nya kita ganti di bagian ini. Di sini. Kemudian di bagian produk juga kita ganti. Kemudian di bagian ini terakhir customer kita juga ganti di sini. Baik, ini sesuai dengan modul sudah. Kemudian di sini kita akan membuat atau memanggil HTML-nya dengan cara menggunakan render request yang ada di sini. Jadi otomatis yang HTTP response kita bisa hapus. Jadi ini kita copy paste atau
lebih cepatnya kita copy paste semuanya. Di bagian sini kita pastekan di view-nya. Baik, kemudian ini kita bisa hapus karena sudah gak dipakai. Baik, contohnya yang di bagian ini kita berikan tulisan, contohnya beranda. Oke, kita pakai P. Kemudian yang di sini kita berikan produk. Kemudian ini customer. Oke, kita lihat perubahannya apakah ini jalan atau tidak. Yang di sini kita jalan. Oke, sudah jalan ya. Jadi ini sudah menjalankan file HTML-nya dalam dalam Django. Kemudian kita berikan render sedikit, ada modifikasi sedikit. Contohnya akan ada render dari sini ya. Jadi di sini di modulnya dijelaskan bahwa kita bisa memberikan render, dimana rendernya itu kita berikan konteks namanya. Sebenarnya namanya ini bebas ya, terserah pakai nama apa saja, tapi saya lebih senang atau lebih familiar menggunakan kata konteks. Kemudian setelah diberikan ini kita redirect atau render ya, render di kolom, di sebelah kolom HTML-nya. Jadi ini kita pastekan semuanya, kita pastekan di bagian ini semuanya. Kemudian ini kita kopikan di sini. Oke, sekarang kita coba panggil hasil dari render data ini. Caranya lebih mudah. Contoh, ketika kita memanggil halaman beranda, kita cukup memanggil judul ya. Gitu ya. Ini bisa lebih dari satu ya. Ingat, pembedanya atau jaraknya dengan menggunakan tanda koma seperti di atas ini. Baik, ini kita coba render, tapi sebelumnya ini kita ganti dulu tulisannya. Ini menjadi produk, dan kemudian yang di sini menjadi halaman customer contohnya. Baik, kita coba jalankan. Ingat yang dipanggil sebelah kiri ini ya, judul yang dipanggil. Yang akan tampil adalah halaman ini, halaman beranda, halaman produk, dan halaman customer. Oke, ini kita kopikan di sebelah sini. Oke, lebih jelasnya kita ganti huruf ini menjadi H1 agar lebih jelas kelihatan. Kemudian di sini kita panggil judul. Oke, judul kita kopikan semuanya sini. Oke, kita hapus customer. Oke, ingat ketika ada tanda seperti ini ya, ini artinya belum disimpan, jadi tinggal kita Ctrl S, maka lihat hasilnya, maka dia akan memanggil hasil dari render dari halaman views.py itu ya. Oke, baik, selanjutnya ini sudah selesai, kita sudah berhasil merender. Jadi ini bisa lebih dari satu, lebih banyak atau berapapun ini bisa, asalkan penulisannya benar, kemudian cara tanda-tandanya juga benar, dan ingat menggunakan tanda koma seperti ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan coba memberikan memberikan template Django, template Bootstrap. Jadi kita akan masukkan template Bootstrap pada aplikasi kita ini. Ini sebelumnya kita pelajari dulu fungsi dari main ini ya. Jadi main ini adalah yang konstan, tidak akan berubah ya nanti. Jadi yang akan berubah ini di sebelah ini yang akan berubah ya semuanya. Jadi kode-kodenya akan berubah hanya sebagian ini, yang lain tidak akan berubah. Maka dari itu kita butuhkan yang namanya main sebagai tempatnya ya. Kan tidak mungkin ketika kita menggunakan dashboard dan customer, maka akan ada banyak perulangan di situ. Jadi ketika kita buat
navbar, maka navbarnya akan diulang sih semuanya. Itu tidak sangat efisien ya. Maka dari itu kita cukup menggunakan satu main dan digunakan di banyak tempat, tidak berubah, yang hanya berubah itu di bagian ini yang bergerak. Oke, langsung saja. Jadi saya tegaskan, yang akan bergerak di bagian ini saja, kontennya ini. Oke, ini kita kopikan dulu, kita letakkan di bagian main. Oke, kemudian di sini kita kopikan semuanya ini. Jadi cara memanggilnya itu dengan menggunakan extends main.html, extend main.html, karena ini ada di sejajar dengan satu folder, maka tidak ada tambahan seperti ini ya, tidak ada, langsung saja gitu. Baik, jadi ini kita kopikan semuanya di bagian file dashboard, produk, dan customer. Baik, sekarang kita lihat fungsinya. Nah ini ya, jadi navbar ini adalah bawaan dari mainnya. Jadi meskipun kita ubah linknya, contohnya kita ubah menjadi customer, maka bagian ini saja akan berubah di kontennya itu, tapi bagian navbarnya tetap. Baik, ini sudah berhasil. Jadi ini konsep dari templating. Sebenarnya konsep templating itu ada dalam blok konten ini ya. Jadi kita buatkan satu file, dan itu digunakan di setiap saat dan digabungkan dengan folder atau file-file yang akan sering berubah gitu, kayak dashboard, produk, dan customer seperti ini. Baik, selanjutnya sudah selesai, ini penjelasannya sudah jelas. Baik, ini kita kopikan lagi, kita ubah dengan menggunakan versi bootstrapnya. Ini sebenarnya sama sih, kita lihat cek sama enggak. Oke, ini sama ya. Oke, sama. Kemudian di bagian navbar ini jelaskan tidak akan pernah berubah ya. Navbar kita, ini masih penjelasan di atas ya. Sorry, ini masih penjelasan di atas bahwa navbar ini konstan miliknya main, maka tidak akan berubah ya. Oke, artinya di sini kata include ini memanggil navbar ini. Oke, ini masih ada yang kurang, saya paste lagi di sini ya. Oke, maaf, ini ada yang salah. Nah, ini masih. Kemudian ini artinya manggil navbar, include navbar diletakkan di main. Jadi kesatuan main. Bisa saja sih kita codingnya kita letakkan ini semuanya, tapi agar lebih rapi dan jelas tempat-tempatnya, maka kita buat seperti ini. Ada include, ada navbar. Kemudian di sininya kita pastekan inilah, ini maksudnya. Nah, seperti ini, tidak akan ada perubahan, tetap. Oke, ini BN-nya ini kita hapus saja, hanya satu. Kemudian selesai. Di sini karena kita akan menggunakan bootstrap, maka kita panggil link untuk bootstrapnya. Jadi kita pastikan di semuanya dari sini sampai ini. Baik, di ini kita pastikan di sebelah sini. Baik, sekarang kita jalankan, maka tampilan ini sudah bawaan dari bootstrap ya, bootstrap 4. Baik, selanjutnya kita akan membuat navbar. Jadi navbar kita akan melakukan sedikit modifikasi. Ini ada navbar yang miliknya bootstrap 4. Kita coba buka dulu di sini. Kita akan menggunakan ini, contohnya ini akan kita gunakan ya. Tapi akan ada sedikit modifikasi yang kita hapus. Jadi ini kita copy dulu, kita copy, kemudian kita pastekan di navbar. Kita hapus navbar, ini sudah dihapus navbar semuanya. Kemudian kita lihat hasilnya. Baik, ini sudah bawaan dari bootstrap. Oke, kemudian kita sedikit lakukan modifikasi agar lebih menarik tampilannya.
contoh yang akan kita lakukan, mengubah navbar ini menjadi lebih gelap agar lebih menarik tampilannya, tapi bebas sebenarnya sih, terserah keinginan, tapi saya lebih suka kayak gini. Jadi kita lihat hasilnya, maka akan berwarna hitam. Oke, ini sudah berwarna hitam. Kemudian di sini kita ubah, dari ini kita ubah semuanya. Jadi link-link yang tadi itu kita ubah. Jadi dari sini kita sampai sini kita hapus. Kita hapus, kemudian pastekan yang tadi itu. Oke, kita rapikan. Kita rapikan, kemudian kita jalankan. Sudah agak lebih rapi. Warnanya sudah ada dark, ini dihapus karena agak butuh pencarian. Dan hasilnya baik, sudah lebih rapi. Kemudian di sini ini menggunakan Django ya, menggunakan Django. Oke, kita ubah ini tulisannya dari navbar berubah menjadi Django. Sekarang kita lihat perubahannya. Oke, sudah Django. Baik, kita tambahkan ada sedikit modifikasi dalam navbar di sini. Oke, dalam dashboard, produk, dan customer kita akan ubah. Jadi kalau tampilan dashboard akan tampilan kayak gini, seperti ini. Jadi kita copy yang di ini, kita copy yang di sini, copy ya, kita letakkan di dashboard. Ingat peletakannya di sini, di tengah ya. Oke, di tengah. Oke, sekarang kita coba jalankan di baik, tampilannya seperti yang ada di gambar ya. Kemudian di bagian ini dashboard, di bagian produk kita desain gini kita kopikan ke bagian produknya. Ingat penempatannya di sini ya, di antara blok konten. Kita coba yang produk, kita produk. Oke, sudah ada perubahan seperti ini. Kemudian di bagian ini kita coba ubah lagi. Oke, di bagian customer kita ubah seperti ini. Kita jalankan hasilnya yang customer. Baik, jadi tampilannya seperti ini ya. Baik, mungkin takut videonya terlalu panjang, kita stop dulu. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.